Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rumus lengkap simple present tense. Kita ada 3 pembahasan. Yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga adalah kalimat tanya. Baiklah, kita mulai dari kalimat positif. Untuk kalimat positif, kita fokus dengan kata kerja. Nah, ini kan kalimat positif dibagi menjadi 2, dengan kata kerja dan dengan to be. Untuk dengan kata kerja, kita mengacu pada verb 1. Verb 1 ini berubah tergantung pelakunya. Ada yang namanya pelaku tunggal. Apa itu pengertian dari tunggal? Tunggal itu satu orang. Contohnya siapa saja? Budi, he, she, it. Budi, he, she, it. Nama Budi ini bisa diganti dengan nama orang lain, misal Anita, Michael, Santi, dan lain-lain. Yang intinya itu satu orang saja. Sedangkan jamak ini pengertiannya lebih dari satu, yaitu my friends, we, they. My friends, we, they. My friends ini bisa digantikan dengan my classmates, my parents, my family members. Yang itu intinya adalah lebih dari satu orang. Untuk you ini unik ya. Bisa tunggal, bisa jamak. Contohnya yang tunggal, Budi, you are my best friends. Itu merujuk pada satu orang. Sedangkan untuk yang jamak, Anita and Susi, you are my close friends. Anita dan Susi ini jamak. Itu menggunakan you juga. Jadi, you ini bisa tunggal, bisa jamak. Sekarang kita lihat bentuk perubahannya ya. Yang pertama dari yang tunggal, ini kata kerjanya berubah dengan ditambah s, es, atau ies. Untuk jamak ini kata kerjanya tetap, dan I serta you ini juga tetap. Contoh tunggal yang berubah ditambah dengan s, kata kerjanya yaitu Budi buys healthy fruits. Untuk yang ditambah es, contohnya he washes the fruits first. Dia membersihkan buah tersebut terlebih dahulu. Untuk yang ies, his mother studies about balanced nutrition. Untuk yang jamak ini tetap, contohnya they care about health. Care. Care ini tetap ya, tanpa perubahan ditambah s. Kemudian I dan you ini juga tetap. I care about health. Sekarang, kapan suatu kata kerja ditambah dengan s? S ini berlaku umum. Ya, jadi secara umum semua kata kerja itu ditambahkan dengan s jika pelakunya tunggal. Contohnya, bring menjadi brings, sing menjadi sings, yell menjadi yells, hide menjadi hides. Untuk yang ditambah es, ini jika berakhiran dengan o, sh, ch, x, z, ya, o dan suara-suara mendesis. Contohnya adalah wash menjadi washes, watch, watches, fix, fixes, quiz, quizzes. Kemudian yang ditambah ies. Apa saja? Jika berakhiran konsonan dan ditambah y. Konsonan plus y. Contohnya, study menjadi studies. Belakangnya kan konsonan d dan y. Berubah jadi ies. Contoh yang lainnya, fly menjadi flies, carry menjadi carries, try menjadi tries, dan apply menjadi applies. Sekarang kita lanjut pembahasannya
yang menggunakan to be. Dengan to be, perhatikan am is are-nya. Untuk tunggal, kita menggunakan to be is. Untuk jamak dan you, kita menggunakan to be are. Kemudian khusus I, yang artinya saya, kita menggunakan to be am. Contoh yang is adalah Anita is my best friend. Untuk are, we are classmates. Dan yang am, I'm happy about it. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat negatif. Kalimat negatif ini dicirikan dengan kata kerja yang ditemani dengan not. Rumus lengkapnya adalah pelaku plus do atau does plus not plus verb 1 dan plus objek. Untuk do atau does ini tergantung pelakunya. Apabila pelakunya tunggal, yaitu subjek Budi, he, she, it. Budi, he, she, it. Budi ini bisa diganti dengan nama yang lain. Contohnya, Anita, Michael, Marwan, dan lain-lain. Yang itu menunjukkan satu orang. Yang digunakan adalah does not. Kemudian, jika jamak, contohnya, my friends, we, they, you. My friends, we, they, you. My friends ini bisa diganti dengan my family members, my classmates, yang itu menunjukkan orang yang lebih dari satu. Menggunakan do not. Sedangkan apabila subjeknya saya, yang saya ini sebenarnya tunggal ya, tapi ini pengecualian, yang digunakan adalah do not. Jadi does not, ini bisa disingkat dengan doesn't. Contohnya, Budi doesn't smoke. Budi tidak merokok. Kemudian, do not bisa disingkat dengan don't. Contoh kalimatnya adalah, they don't buy junk foods. Mereka tidak membeli makanan-makanan sampah. Makanan-makanan instan yang banyak pengawetnya. Nah, untuk I, yaitu subjek yang artinya saya, kita menggunakan do not. Contohnya, I don't drink soft drink. Saya tidak meminum minuman ringan. Minuman ringan ini juga kandungan gulanya sangat tinggi ya, harus dibatasi, kalau bisa tidak usah dan kita coba minum air putih saja yang lebih sehat. 2 liter satu hari atau 8 gelas. Lalu kita lanjutkan pembahasannya kalimat negatif yang menggunakan to be. Nah, rumusnya seperti ini. Pelaku plus am is are. Am is are ini adalah to be. To be ini digunakan sebagai pengganti kata kerja. Karena kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, sehingga kita membutuhkan to be. Lalu ditambah not dan pelengkap. Jadi kalimat negatif dengan to be rumusnya adalah pelaku plus am, is, are, plus not, plus pelengkap. Karena ini kalimat negatif, tentu cirinya adalah not atau yang artinya tidak. Kemudian kapan kita menggunakan am, is, atau are, itu tergantung pelaku atau subjeknya. Jika tunggal itu satu ya, kita menggunakan is. Contohnya, Budi is a polite student. Budi adalah seorang siswa yang sopan. Kemudian, jika pelakunya jamak atau lebih dari satu, kita menggunakan to be are. Contohnya adalah, they are friendly. Mereka adalah orang yang bersahabat. Ya, jadi orang yang ramah, orang yang bersahabat. Semoga kita mendapatkan teman sekelas atau tetangga yang bersahabat. Kemudian saya atau I, to be yang digunakan ini am. Contohnya adalah I'm happy. Saya senang. Ya, saya senang atau saya berbahagia.
Jadi kalau kita ulangi lagi ya, kalimat negatif dengan to be rumusnya adalah pelaku plus am is are plus not plus pelengkap. Untuk to be, tunggal is, jamak are, saya am. Tunggal is, jamak are, saya am. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat tanya. Kalimat tanya ini jika dalam bahasa tulis dicirikan dengan tanda tanya. Pertanyaan yes no. Pembahasan yang pertama yaitu yang menggunakan to be. Apa itu to be? Masih ingat kan? Nah, betul sekali. To be dalam simple present tense adalah am is are. Rumusnya am atau is atau are plus pelaku plus pelengkap. Jangan lupa diberi tanda tanya. Untuk contohnya, am. Contohnya, am I late? Untuk yang is, contohnya, is she on time? Apakah dia tepat waktu? Untuk are, contohnya, are they punctual? Apakah mereka tepat waktu? Karena judulnya adalah pertanyaan yes atau no, tentu jawabannya yes atau no. Seperti dalam contoh pertanyaan yang pertama. Am I late? Jawabannya bisa dua. Yes, you are late. Atau no, you are not late. Antara ya atau tidak jawabannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertanyaan yes no yang menggunakan kata kerja. Nah, ini dia rumusnya ya. Do atau does plus pelaku plus verb dasar dan objek. Untuk yang ada do-nya, contohnya, do they work at a factory? Do ini digunakan untuk subjek jamak, termasuk juga you ya, dan saya. Saya dan you menggunakan do. Sedangkan does, contohnya, does it work digunakan untuk pelaku yang tunggal. Yang perlu diperhatikan, bentuk kata kerjanya kembali ke awal. Kalau contoh yang pertama, do they work at a factory? Kalau dalam kalimat positif, they work. Ya, memang itu tidak ada perubahan. Tapi coba perhatikan pada kalimat yang kedua. Does it work? Nah, it-nya kan ini tunggal. Kalau bukan pertanyaan, ada S-nya. It works. Kalau pertanyaan, maka tidak perlu dirubah dengan tambahan S. Jadi hanya cukup, does it work? Sekarang kita akan membahas mengenai pertanyaan WH. Nah, pertanyaan WH ini adalah pertanyaan yang jawabannya bukan yes no. Dan kata tanyanya dimulai dengan huruf W atau huruf H. Contohnya ada banyak ya, seperti when, where, why. Kalau yang H itu how. Dengan menggunakan kata kerja, ya, yang perlu diperhatikan antara penggunaan do dan does. Contoh yang penggunaan do, where do you live? Nah, do ini digunakan untuk pelaku jamak, termasuk you dan termasuk I. Yang you ini kan bisa tunggal, bisa jamak. Dalam contoh itu, where do you live? Ini untuk tunggal ya, karena kamu atau yang sedang diajak bicara. Bisa juga you ini dalam arti jamak. Where do you live, my friends? Nah, kan ditunjukkan untuk my friends. Walaupun jamak, walaupun tunggal, you tetap menggunakan kata kerja bantu do. Untuk yang does, contohnya adalah where does she live?
Nah, ini does digunakan ketika pelakunya tunggal. Kita lanjut ke pembahasan pertanyaan WH yang menggunakan to be. Semoga tidak lupa ya dengan pengertian to be. To be adalah am, is, are. Sehingga rumus yang digunakan WH itu kata tanya ya, plus am atau is atau are plus pelaku plus pelengkap dan tanda tanya. Jangan lupa ada tanda tanyanya. Contoh yang menggunakan am. Where am I? Di mana saya? Ini karena pelakunya I, maka to be-nya am. Kemudian yang menggunakan is, how is she? Bagaimana kabarnya? Menggunakan are, who are they? Siapa mereka? Sekarang kita belajar ke yang menanyakan pelaku. Semoga sampai saat ini cukup jelas ya pembahasannya. Sekarang, ketika kita menanyakan pelaku, agak berbeda ya rumusnya dengan yang lainnya. Karena yang kita gunakan adalah who plus verb 1 plus objek. Jadi langsung verb 1 tanpa didahului dengan kata kerja do maupun does. Jadi who plus verb 1 plus objek. Tentu verb 1 ini berubah sesuai dengan subjeknya. Baik itu tunggal maupun jamak. Contohnya adalah who brings an umbrella. Nah, karena brings ini ada tambahan s, maka yang ditanyakan tentu satu orang ya. Siapa yang membawa payung? Satu orang. Ini lain ketika pertanyaannya who bring umbrellas. Umbrellas-nya kan ada S-nya. Itu menunjukkan ada banyak. Jadi, siapa yang membawa payung-payung? Siapanya ini menanyakan banyak orang, sehingga kata kerjanya tidak ditambahkan dengan S. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai rumus lengkap simple present tense. Apakah ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan terima kasih.